Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini cuaca mendung seperti perasaan seluruh rakyat Indonesia. 270 juta ya? Iya, lebih. Kurang 5 lah, Toel dan Bung dan kawan-kawannya lah yang ada masih banyak di Facebook masih banyak. Masih banyak. Masih. Ya, Tapi nggak banyak kali lah. 1% paling, nggak sampai. Nggak nyampe. Itu kurasa nggak nonton. Hah? Nonton. Mereka nonton untuk melihat Nyari bahan inahan. Cari bahan. Ternyata bahannya kurang kuat. Justru yang kuat adalah ini emosional. Kita tidur dalam keadaan kesal, bangun juga makin kesal. Karena ya jujur aja nggak nerima kemarin tuh kan. 90 tambah 6 hasilnya 9. 9. Gimana matematikanya? 100. Oh, 100. Kan 100 disempritnya. Pas 100 kan. Itu golnya menit 99. Udah lewat 3. Iya, Pak, memang bisa seperti itu ya. Di dalam banyak memang gitu. Misalnya 90 injury time-nya 6 gitu kan. Tapi kalau ada insiden mungkin bisa ditambah. Jadi 97, 98. Iya, tambahnya pun semenit 2 menit lah. Kayak pertandingan sebelah kemarin. Jepang lawan Arab Saudi lawan Jepang ya kan. Itu kan 7 menit 97,08 atau 09 prit habis. Cuma detik. Kasus-kasus lain pun Bang biasanya kalau udah lewat 7 menit misalnya perpanjang waktu. Tapi lewat 3 menit itu biasanya kan ada yang cedera parah. Iya, betul. Gitu. Ada insiden yang membuat itu terhenti. Ini kan nggak ada kayaknya. Nggak ada lah. Waktu Nggak ada. dari Sepanjang injury time itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. ya malahan di bawah 90 tuh yang ada. 45 ke 90 tuh ada lah beberapa insiden kan. Ada. Nah, makanya lah pertambahan 6 dan lumayan lah 6 kan gitu. Mungkin masih oke lah 6 karena banyak terhenti kan. Itu pun karena wasitnya yang mudah kali niup peluit untuk Indonesia kan. Tapi secara keseluruhan memang kepemimpinan wasit mengecewakan lah ya Bang ya. Buruk sekali ya. Terutama di babak kedua. Babak pertama masih lumayan kalau menurut saya. Walaupun dia memang terkenal sebagai wasit siapa namanya? Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf. Ini terkenal sebagai wasit yang terlalu gampang meniup peluit, terlalu sering mengeluarkan kartu, termasuk kartu merah. Jadi sepanjang karir dia 10 tahun lah ya. Dia sudah mengeluarkan sebanyak 360-an kartu kuning dan 10 kartu merah. Nah, untuk kartu kuningnya itu kalau dirata-ratakan itu dia memimpin pertandingan. Per pertandingan itu dia mengeluarkan 4 sampai 5 kartu kuning per pertandingan. Itu memang ada kalau dia mengeluarkan kartu dapat komisi ya enggak? Nah, kita nggak tahu. Belakang layar kan kita nggak tahu. Kan setiap tim yang dapat kartu kuning kan kena denda. Ada sanksi kan gitu, ada bayar lah ibaratnya gitu kan. Iya. Enggak tahu. Ahmed. Serasa aku kembali ke kemarin bulan semalam. Yang mana macam nonton PON. Iya, benar. Betul. Nonton PON. Udah. Malah kayaknya bagusan PON, wasit PON kemarin doang. Hampir sama lah kayak wasit yang di Aceh itu ya. Aceh lawan apa? Sulteng. Untung nggak ada siapa yang nepuk tuh. Iya, kalau dia backnya mati kan. Justin Hapner. Untung ada Hapner di situ. Kalau nggak, aduh. Begitu mau melakukan tindakan pasti ragu-ragu deh. Apalagi pelanggaran buat Indonesia. Iya. Nggak ada peluitnya bunyi Bang. Nggak ada. Giliran sebelah, Brit. Pas yang gol Ragnar itu apa dia checking VAR. Iya benar. Sedangkan gol keduanya Bahrain dia nggak ada checking. Itu offside kah atau apa? Sebenarnya lebih nyata lagi gol kedua Bahrain itu yang kayaknya masih berbaur-baur offside ya kalau menurutku. Nggak usah kita bahas offside Bang. Dari bahas waktunya aja. Waktunya aja udah ini sebenarnya sudah memang nyalah lah kalau dibilang ya. Memang wajar ada bukan pertama kali terjadi waktu injury itu ditambahin ya kan, pasti ada lah banyak. Cuma ada kasus-kasus tertentu di dalam pertandingan itu yang membuat ditambah lagi gitu. Misalnya ada yang cedera harus digotong, harus diapain, ini enggak ada. Mungkin kasus paling nyata itu waktu 2007 Chelsea lawan Reading itu kiper Chelsea
benturan, pingsan, kolaps. Nah, itu sampai 110 juga mesti main. Itu kan Karena itu kasus darurat kan ini. Darurat. Dan nggak ada apanya kan diberhentikan yang Iya. kedua Iya. belah pihak kan ditunjukkan ini tadi berhenti sekian Iya. menit ya. sedangkan ini Wasit nggak kan ada. pasti tuh panggil kapten. Tadi berhenti 3 menit, berarti kita tambah 3 menit ya kan. 6 jadi 9 ya misalnya. Nah. Ini 6 jadi 100. karena kan memang sekarang peraturan baru ini kan waktu-waktu bersih. Waktu bersih. Ya. Ya kan, peraturan baru ini kan waktu bersih kan, waktu bersih. gitu kan. Begitu ada apa kan mati otomatis kan. Dikurangi nggak boleh, lebihkan beberapa detik boleh. Boleh, benar. Ini bukan detik lebihnya, 4 menit. 4 menit. Gila memang. Soal ya. maghrib pun masih sempat itu bang. Iya, iyalah, sempat lah. Masih sempat. Masih sempat itu. Gini Pak, ada sanksi nggak gini? Kita protes kemana nih? Protes ke pipa. Ke pipa. Tapi kan kita Pipanya lah langsung, di bawah nggak usah MC. Oh, FC Karena dia sama, juga dia ya. ketuanya. Oh, dari seberang itu ya. Dia dan Qatar lah kata. Bahrain dia Bahrain Qatar. Bahrain dan Ketua Qatar. komisi wasitnya kan Qatar. Qatar. Ketua AFC Ketua AFC Bahrain. Bahrain. Iya. Ini dari Oman ya. Iya. Dari Dia Tetangga semua juga tuh ya, ya. kan? Dia semua tuh kan. Tetangga sebelahnya. Ini makanya agak heran kita pemilihan apa ini ya. Kalaupun dari Jazirah Arab lah misalnya yang agak jauhan sedikit lah ya kan? Irak atau Iran mungkin. Irak atau Iran atau siapa kayak ini Bahrain, ini Oman sebelah kayak kita sama Sama Malaysia, Malaysia, gitu. betul. Misalnya kita main lawan kalau kita sama Malaysia kan agak kadang-kadang inilah ya. Iya, Brunei lah yang baik-baik sama kita. Brunei lah kayak seperti itu ya kan, kita main sama Australia misalnya, wasitnya Brunei. Brunei. Ya kan pasti bela kita lah, Benar. tetangga sebelah ya kan. Berarti kan dari pemilihan wasitnya pun udah nggak betul lah Iya. sebenarnya. Emang netizen pun dari awal pemilihan wasit pun udah was-was kan, Was-was. karena Timur Tengah kita track record kita sama wasit Iya. Timur Tengah Ini juga kita lawan selalu Cina salah. Timur Tengah juga kan. Iya, dari Uni Emirat. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Aduh, kok bisa sial Masih bisa tuh diprotes untuk kita menukar, nggak bisa lah ya. Itu kurang tahu. Nggak tahu ya. juga kalau Soalnya kan kalau kayak PON kemarin tuh kan wasit bukan wasit dia itu yang mimpin seharusnya. Mungkin kita bisa nyuruh Pak Erick Thohir maju jadi ketua AFC nih. Iya. Enggak lah, dia udah level ya, ngapain lagi Asia ya, udah dunia ada pipanya dia. Ngeselin. Ini kita mengajukan protes nih ya. Protes. Cuma ya protesnya ya tidak mempengaruhi hasil pertandingan, tetap aja kita Aduh, sama. Tetap ya. Tapi kan ya kita berharap ada sanksi untuk si iya si Iya, bos wasit. itu kan. Ahmed ini Bobby ini kan. Tapi hakim garisnya juga beberapa keputusan juga dipertanyakan juga bang, kayak yang Arhan jatuh malah dibilang pelanggaran padahal itu bolanya harusnya corner. Arhan mana? Arhan si Witan, Iya. Ada beberapa kali juga kayak gitu Yang juga. yang strik belaga. Iya, Nah, itu kan seharusnya strik nggak ada, cuma mengelaknya, menghindar. Tapi dibilang pelanggaran. Kan banyak kali betul lah. Kan juga kemarin kan. Ini namanya Omar Mohamed Ahmed Halal Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Oh, Ini yang untuk memimpin Indonesia melawan Cina nanti. Halal. Nah, ini wasit ini yang memimpin pertandingan Bahrain lawan Australia di Australia. Yang Bahrain menang 1-0. Yang kontroversi kartu Yang merah. kontroversi kartu merah juga. Aduh, kenapa sial gini Indonesia ya? Tapi ya mudah-mudahan Astaga. Indonesia sama Arabnya ada kedekatan. Ya kan? Arab Saudi yang dekat kita, yang lain enggak? Ini berat Arab nih ya. Ya, harus Ya Cina mungkin lebih rusak hubungannya sama Arab. Oh, dengan betul. Arab. Ini kan lawan Cina masalahnya. Cina. Tapi Cina kan mau menang juga ini. Udah 3 kali kalah dia. Harga diri mereka juga Harga diri ini. Di kandang. kandang lawan peringkat yang jauh di bawah dia. Nah, semalam pun sebenarnya kan kita lawan Bahrain itu kan jauh ya. Bahrain itu 70-an, kita 129. Mungkin naik lagi. Karena semalam Sri dapat 8 tambahan ya. plus 4 ya. Plus 4. Kalau menang semalam plus 16. berapa? Plus 16 ya. Alangkah 122. alangkah sayangnya kan, dan kita di peringkat klasmen juga harusnya Peringkat dua. Peringkat 2. Betul. Karena semalam Jepang menang sama Saudi turun ya. Arab turun, Saudi Australia turun. menang. Australia sekarang yang naik. Secara selisih gol juga kita harusnya Selisih bisa gol. plus 1 kan, Kita jadi gara-gara plus 1. gol jadi 0-0 lagi. 3 kebobolan, 3 Saudi dimasukkan. minus. Saudi Minus, ya? minus. Ya 2-0 kalah kan. Tapi luar biasa memang. Gak ada obatnya nih kalau udah kayak gini. Kecewa kita ini nggak bisa terobati. Iya. Karena seandainya itu pun tetap satu sama dari awal, itu sampai 2-1 baru berhenti, aku yakin. Iya. Sampai 2-1 orang itu baru berhenti. Iya. Pokoknya sampai dia bisa menang atau imbang. imbang. Kalaupun enggak sampai
sampai 2026. 2026 dimainkan terus. Kamu malah kayak tadi Aceh sama Sultan itu. Sampai 115 ya kan. 15 itu. 115 lah itu yang buat ributnya. Habis itu penalti kan? Habis itu penalti. Nah, Itu walkout. tepuk itu kan. Iya. Yang ditepuk itu masih penalti nggak gol, Bang. Ada penalti lagi kedua. Oh, ada lagi. Iyalah, yang dipukul itu nggak gol itu sebenarnya. Penalti kedua. Baru gol, nggak mau cabut udah walkout. Itu udah 100 lebih. Payah nih Ahmed nih. Harus Jangan-jangan diapain dia ini? wasit yang semalam yang di PON itu enggak. Bisa jadi nih. Nyambung. Openg ya. Iya. Emang Bobby lah. Jadi secara keseluruhan Bang gimana main kita Bang? Waktu babak pertama kayaknya Babak pertama masih kurang berkembang. Pertama. Apalagi Rasa karena apa ya? Nggak tahu pressingnya itu. kenapa Sintayong menurunkan Jordi Amat tuh aku masih kurang sampai sekarang masih agak kurang paham sih kenapa Jordi, kenapa bukan Rizky Ridho kan. Top buktinya babak kedua Rizky Ridho yang masuk. betul. Jauh Dan lebih bagus. permainan jadi jauh lebih lumayan kan pertama pemain itu. Lebih safe belakangnya. Terlepas dari gol-golnya lah. Golnya itu kan dua-duanya satu memang gol itu memang kelas. Itu udah Tendangan kelas. bebasnya itu kan. Itu nggak bisa menangkap kiper manapun kan. Dua kipernya pun gol itu. Tiga pun gol tuh kena ujung pojok masuk dalam Karena dia kembal kan gitu. tendangan apa tuh? Knuckle ball ya. Kan. Ya, itu ciri khasnya Ronaldo. Ronaldo. Sebelumnya Juninho kan. Oh iya, Juninho, iya. Pernambucano yang di Brazil, PSG. Nah itu nggak bisa diapalah. Dua-duanya gol itu bukan salah Martin Paes dan juga bukan salah back gitu kan. Gol kedua kan scrimmage dan sudah juga sangat terganggu juga konsentrasi kan. Begitu banyak pelanggaran, sudah protes wasit waktu nggak habis kan. Akhirnya memang konsentrasi itu yang terakhir itu konsentrasi memang terganggu, betul-betul terganggu dan akhirnya gol gitu ya. Nah, tapi kalau secara keseluruhan di babak kedua itu jauh lebih bagus. Babak pertama itu memang betul-betul nggak bisa berkembang, terutama karena build up dari bawah itu nggak berani dilakukan. Iya, apalagi pas babak pertama 15 menit pertama itu kan pressing Bahrain itu Bahrain kencang ya full court pressingnya ya. Full. Dan Sampai itu mengakibatkan juga mereka kehilangan stamina di babak kedua. Iya. Habis staminanya. Nah, Indonesia luar biasanya nggak habis. Tetap nyantai aja. Tetap stabil stamina sampai itu. menit 100 Sampai menit 100 tetap stabil staminanya, masih bisa sprint, masih bisa apa Indonesia. Sementara pemain Bahrain itu semua ada yang kram, ada yang tergeletak, guling-guling lah. Tapi banyak sandiwara ini, baru tahu aku Bahrain ini. Kita kemarin pas tebas yang kemarin kita bilang apa yang patut diwaspadai dari Bahrain. Satu, wasitnya. Dua, dramanya. Yang lain nggak ada gitu. Secara sedikit aja loh. El guling-guling perasaan ini memang kan. Ya. Sandy Walsh cuma nyenggol dikit aja yang badannya berimbang bisa langsung. Dan pegang muka semua kan. Megang muka. Mohon maaf, megang muka, megang burung. Yang mana saya aku bingung. Ya kan semalam. Megang muka habis itu gini. Ya ini yang mana yang sakit ini? Kepala mana yang sakit? Babak pertama itu memang nampak pressing dari Bahrain itu memang lagi masih fit-fitnya lah babak pertama. Babak pertama awal. Mungkin karena faktor Mes juga baru masuk, masih faktor adaptasi juga. Adaptasi. Permainan itu babak kedua baru agak lebih berani ke depan, lebih agak nyaman dia main. Babak pertama dia mainnya nggak nyaman. Safe, betul safe. Betul safe, di bawah aja nggak mau ngapa-ngapain kan. Jadi dan agak tanda kutip masih, walaupun dia sudah pemain kelas dunia, tapi masih ada juga sepertinya canggungnya dikit karena dengan kawan baru main di Asia, nggak pernah ya, di lingkungan yang baru istilahnya kan baru sekali ini dia berhadapan dengan tim Asia Barat kan. Asia Barat Timur Tengah ya kan, dengan style permainan baru, style Timur Tengah yang gitu, disenggol sedikit guling-guling, dia pun bingung, iya aku ngapain kan berapa kali Hilgers kan, mungkin di Belanda biasa aja main seperti itu kan, dia baru main di Europa League kemarin lawan Fenerbahce yang begitu kerasnya mainnya kan, nggak ada gitu, nggak ada biasa, supaya dia antep guling-guling, loh ini kenapa pikir dia kan. bingung mukanya itu kelihatan bingung gitu di babak pertama itu. Bang Jai yang biasa selu aja emosi tinggi kali kemarin. Gila. Kenapa? Tiap saat marah-marah. Satu, nengok kinerja wasit. dia kan protes betul sama wasit tuh kan. Nah gitu nengok pemain Bahrain ini ya disentuh sih kayak gitu. Pala juga dia memang. Pala dia kan. Yang orang sabar aja bisa pala.
Yang biasa senyum, ini marah-marah. Yang tenang gitu ya kan. Ini marah-marah terus dia semalam. Wah, sama gitu. Terus secara babak pertama. Ya, dan yang kedua juga mereka selain high pressing kan, Tom Haye dan Ivar itu mereka kunci rapat tuh. Ya. Diikutin aja kemana-mana. Selalu kan? ada satu pemain Selalu minimal. ada satu pemain, lewat satu masuk satu, lewat satu masuk satu. Akhirnya tidak berkembang dan kemudian Indonesia Sintayong itu melakukan perubahan. Jadi nggak dari Tom sampai paling tidak sampai akhir pertengahan babak pertama itu bola tuh nggak ke Tom semua, ke pinggir sayap semua ya. sayap, main sayap. Sayap atau long ball? Sayap long Sayap ball. lombok. Akhirnya mereka terganggu konsentrasi, mulai menurun sedikit stamina, baru main dari tengah lagi. Akhir babak pertama itu sudah mulai bagus main Indonesia. Bola-bola udah mulai ngalir. Bola-bola udah mulai ngalir pelan tuh, akhirnya Bola udah dapat bisa ya. nyetak gol si ini kan. Tapi Ragnar. Kejutan juga sama aku, Malik masuk starter dan mainnya cukup lumayan. Lumayan Malik. Nggak heran sih Bang, kalau Malik main emang di Liga pun dari musim lalu udah mainnya Spartan juga. Cuman Dan itu memang yang paling disukai ST kelihatannya kan memang kan. Dia bisa membantu sampai bawah. Ih, siapa nih bukan? Menutup bola, berani duel. Benar. Baru berapa menit dapat pecah kepala kan? Iya, 2 menit. 2 menit. Aduh. Tapi emang Malik ini pun kurang beruntung ya di timnas ya. Berapa kali dipanggil, cedera, akhirnya dapat kesempatan, menit Pecah kedua kepalanya. langsung robek kepalanya. Ya ini baru 2 kali main lah. Kemarin pengganti dia main kan? Pengganti Iya, berapa menit dapat ya. 2 caps lah. Ini langsung starter dan mainnya Bagus. bagus. Bagus, tenang dan bisa ngikutin loh. Ya, Aku pikir kan kayak dulu kayak Sananta sama Oki begitu awal dimasukkan nggak bisa ngikutin mereka nih. Iya. Pemain bot ini kan. Tapi dia kemarin cukup berani. Cukup bagus. Penetrasi kan iya. bagus dia berani. Pergerakan tanpa bolanya juga Bagus. bisa berimbang sama Sarvel Strike sama Ragnar, bisa saling mengisi lah Ya, untuk pressing. berarti kan terjawab kenapa Malik yang di bawah. yang di bawah. Kan gitu. Berarti STY itu kan tidak peka lihat Liga 1 kan peka dia buktinya. Malik yang begitu potensi dibawanya dan turun secara langsung jadi starter. Ya pemain lain bukan nggak bagus, cuma mungkin nggak cocok sama skema Iya. yang dipakai Sintayong. Ya, itu kalau katakanlah kalau semalam itu Sananta ya atau Dimas Derajat yang turun itu dalam bertahan pasti kurang satu Indonesia. Ini kan enggak. Ketika memang dibutuhkan untuk bertahan di bawah garis line Indonesia itu bisa 10 orang di situ kan. Benar. Malik bisa larisan untuk menutup peluang itu. Kanan kiri. Kanan kiri, tengah kanan Akhirnya kiri. berasap ya kan. Berasap masuk Marcelino. Nah, Marcelino kok semalam agak lumayan mainnya, cuma pas di akhir-akhir ya tapi ini terlepas dari inilah ya. Kalau ada keputusan dia semalam terakhir, kalau dia agak delay sedikit saja. Oh, yang 3 lawan 2. 3 lawan 2, ya kan? Dia terlalu cepat memberi bola dan shoot. Yang shootnya rata. Iya, maksudnya nggak usah di shoot ya kan? Buang-buang waktu aja. Buang dulu, karena kan udah menit 90. Itu 97. 7 kayak 95. Nah, habis itu kan berapa saat Nah, itulah serangan balik berapa kali kan nggak disemprit juga sama wasitnya kan. Nah, itu di menit 95 kalau nggak salah. Jadi bisa dia main delay dulu, santai dulu ya kan. Nah, dia dapat bola, mungkin dia lihat peluang itu untuk shoot, di shoot. Cuman tak tepat. Nah, makanya bolanya macam bola lepat gitu, bolu aja Lagi-lagi kan. pengalaman berbicara, Bang. Memang iya. Itu. Tapi kalau pengalaman ya Struijk sama Marcelino pengalaman beda-beda tipis ya. Gol Struijk tuh tengok kan kelas. Ya. Lo dia lihat cop dup R2 kotak. R2 kotak ya kan. Pojok Pojok deh. Tapi perubahan tuh di babak kedua lah Bang. Tapi memang heran kan babak pertama itu Indes yang main di kiri kan. Bang Jai di kiri yang malah Iya, Jordi di tengah. Jordi di tengah. Jordi di tengah. Mungkin maksudnya supaya Jordi lebih fleksibel, bisa maju ke depan nggak? Libero mungkin karena gitu kan. Cuman nengok pressing semalam, Jordi jadi nggak ada fungsinya. Jordi nggak ada fungsinya, benar. Karena otomatis passing ke depan udah ada yang pressing, wajib kanan kiri, Meis atau Jai. Tapi Rido pun mainnya tengok sampai ke depan, belakang, depan, motong ke depan di tengah ya kan. Kayaknya kalau Jai sama Rido ini udah terlalu klop Bang. Ya, Udah bisa diganti-ganti lagi. Ada chemistry-nya sudah, Iya. ya kan. Mungkin tinggal Meis nunggu Meis padu sama dua ini aja lah. Ya. Mes main di kiri bisa sebenarnya, atau semalam kan gantian tuh, Iya, Rido ke kan kiri, kiri. Mes Jai balik ke tengah kembali kan.
enak komunikasi mereka pun di babak kedua lini belakang tuh kalau satu maju ada yang cover, entah itu Ivar atau Nathan mau cover. Secara permainan oke semalam. Kita tidur dengan perasaan gak enak gara-gara wasit itu. Ramet. Konsentrasi kalau kita bilang kita yang pemain di lapangan ya, Ri. Kalau udah seperti itu konsentrasi itu Hilang, nggak bisa iya. kita bilang apa-apa. Itu mau pemain sekelas apapun nggak bisa. Pasti. Ya kan? Pasti terganggu. Pasti. Konsentrasi mental udah Iya. Ya jangankan itu ya, itu kan waktunya memang sudah lewat jauh dan kesal dengan wasit dan sebagainya. Wasitnya bagus aja. Ya kan? Kalau sudah pressure seperti itu, Pasti. buyar pasti. Buyar. City lawan Madrid kurang apa City coba? tiba-tiba Tiba-tiba gol 2, bayangin Iya. dalam tempo berapa berapa menit saja itu kan. Itu kan kita nggak bisa bilang mental City jelek, ini jelek. Enggak. Ya memang pressure di lapangan itu tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan secara teknis. Iya. Nggak ada. perubahan momentum juga Ada. itu Nggak ada yang bisa. cuma pemain yang bisa ngerasain. Iya. Bang. Pelatih di luar lapangan hanya bisa berdoa, hanya bisa Bisa kotak, bisa bertahan, bisa bertahan. jaga ya, hanya bisa mengimbau gitu. Ya pemain di lapangan sendiri yang bisa menentukan itu, dan itu nggak ada teorinya. Nggak ada. Ditambah lagi hati ini kan udah gondok kesal. Udah gondok sama wasitnya. Konsentrasi itulah. Ya masih syukur kalau kayak kita terus Indonesia pasti kasar main udah. Dipukuli Ya itu. kan? Ini kan masih benar. Kalau menurut aku masih konsennya Masih orang konsen, ini. masih Masih bisa nahan emosi Ya, gitu benar. ibaratnya. Keluar stadion nggak baunya itu udah lumayan tuh. Iya. Ya, terakhir Muncak itu begitu habis pertandingan kan mereka cuma hanya protes. Iya. Hanya menanyakan kan. Sampai Kalau Sen juga hampir mukul. iya. Sen ya kita di Dan bench bukan sama wasit, sama polisi. pemain Oh, sebelah. pemain. sebelah ya, bukan Iya. polisi. Bukan. Sama ini, sama official. Official. Jadi dia kan mau masuk lapangan. Dia kan bukan apa pakai rompi. Jadi dia bilang sorong-sorongan sama ini. Itu apa? Pengamanan tuh, Pak. Iya, pengamanan. itu. Dan bahkan katanya kan awalnya sempat Indonesia nggak dikasih Nyapa menyapa supporter. supporter. Nah, terakhir boleh ya, jalan. Boleh, ada klub. karena diprotes mau ke sana, oh itu nggak boleh masuk. Kita yang di bench, yang di cadangan itu kan melihat dari ujung ke ujung semua. Itu emosi akan lebih tinggi pasti. Pasti. lebih emosi. Lebih emosi yang duduk itu. Makanya Soalnya kayak bisa Sen nengok semua semalam itu kejadian. hal manusiawi kalau menurutku. Untungnya nggak ada Justin Hapner itu, kalau nggak itu mungkin lebih parah lagi itu. Iya. Ada kartu merah semalam tuh. Yang kartu merah siapa? Sumarji. Sumarji. Kira STY Sumarji yang kartu merah. Sumarji. STY agak cool dia. Dia menanyakan sama wasit, protes itu secara ya walaupun mukanya tegang, suaranya keras, tapi ya memang protes kan, elegan. Pak Sumarji kurasa ditunjuk-tunjuknya wasit itu. Mungkin kok Sintayong pun belajar dari pas yang Waktu kualifikasi lawan Olimpiade kan. Iya. Sampai kartu merah, maki-maki. Ini enggak mungkin ya. Dia tenang aja ya semalam ya. Aja rumah mukanya Memang mukanya tegang wajar lah ya. Udah kan? merah mukanya tuh. merah sama apa itu asisten wasitnya yang diprotes dia keras ya kan. Mana? Pas press conference pun nggak mau salaman sama Panpela juga itu. Oh, nggak mau nih? Nggak mau, ada videonya juga. Itu kayak udah gondok kali Sintayong itu. Nggak tahu nih nanti lawan Cina, wasit dari Emirat Arab gimana nih Bang? Aduh, ini wasitnya punya apa buruk juga Histori ini. buruk kan. juga ini. Tapi nggak tahu apakah karena yang dilawannya yang Cina. dipimpinnya itu China, bukan tidak ada tanda kutip sebangsanya di situ ya kan. Mungkin. Semoga aja. Bang. Semoga lah. Dulu kan itu kan Australia kan sempat protes juga itu. Iya. Kenapa lawan Bahrain kami wasitnya Sini dari- Emirat Arab kata dia. Kenapa nggak dari Asia Tenggara? Kenapa nggak dari Asia Barat, India misalnya bikinnya kan? Asia Tenggara Asia Tengah. Kenapa? Atau dari Malaysia, dari Thailand kayak kan? Indonesia ada program kan? Indonesia Ada. Ya, ada. Torik. Wasit Indonesia kan 2, 3 wasit Indonesia sini. Ya kita kan seharusnya gitu. Kalau ya Asia inilah yang mimpin. Iya. Ya kan? Bisa, Asia kan banyak kan. Sama kayak main Asia sama Eropa, nggak mungkin wasitnya dari Asia atau dari Eropa. Pasti kan nggak Brazil, Argentina. Nah, kalau nggak dari Afrika. Amerika Latin atau dari Afrika. Dari CONCACAF kan. Nggak tahu lah. Mungkin karena penguasa AFC juga orang Arab emang. Ini jadi- wasitnya hanya dari kawasan Asia kalau untuk ini. Kalau nggak Ini salah ya? Prapiala, Iya. prapiala kualifikasi. sesuai dengan kan. regionalnya. Karena Nggak bisa wasitnya dari Nicaragua kayak gitu. Kayaknya nggak bisa. nggak bisa bang, karena kan ini kan eventnya AFC. Nah wasit AFC ini kan ada
Nggak, ini kan FIFA nih, kualifikasi Piala Dunia. Tapi kan Ya, tetap tapi aja kan masih ada sub AFC. di AFC-nya. Masih ini kan masih sub-sub lah ini ibaratnya. IO-nya AFC. AFC. Jadi binaan AFC kan ya AFC lah yang dipakai. So, nanti kalau udah masuk ke playoff mungkin udah wasit-wasit playoff. Ya. Kalau playoff ya, playoff 5 ya. kalau playoff itu udah gawean FIFA langsung. Iya. Soalnya kan Karena udah antar benua Iya. udah dia. Udah. Itulah. Soal Sampai sekarang aku belum terima, betul. Memang bukan kita kalah gitu. Dapat poin juga nya kita satu. Cuman kan alangkah kesalnya poin 3 itu hilang karena kalah wasit, kayak iya. gitu. bukan ya kan? karena kita kalah bermain gitu. Kalau istilahnya kan bukan kalah bermain ya. karena kesalahan pemain juga. Kalau ini malah kita kalau kalah lawan Saudi kemarin, kita masih bisa terima, ya kan? Karena dari sisi permainan terutama di Level babak juga kedua, jauh. di babak kedua akhir itu kan agak memang terdesak terus ya, secara permainan pun kalah ya. Babak kedua akhir ya, babak pertama kita malah menang sebenarnya. Mungkin ada sedikit, alah udahlah, gitu kan. Tapi ini kita nggak bisa nerima gitu kan, karena melihat kita main, bagus main kita begini. Babak kedua kita juga bisa dibilang menguasai juga sih. Menguasai. Kuasai lah babak kedua semalam. Tapi lebih kembali kepada wasitnya. Ini kita bukannya apa ya, karena kadang ada juga ya orang memandang kalau Indonesia kalah, Indonesia tidak bisa menang, yang disalahkan wasit. Ya kan? Iya memang ada kecenderungan yang seperti itu kan. Tapi dalam kasus ini faktanya ini fakta, iya. bukan kita mencari-cari ya kan. Faktanya memang seperti itu gitu. perbandingan pelanggaran aja 10-27 nggak salah. Gimana cuma 10? Pokoknya kalau jatuh, Jatuh, iya. prit selalu. Giliran di kitanya yang benturan ya biasa aja bola main. Kayak Itu malah Marcelino bisa penalti tuh kalau nggak salah ya. Iya. Yang mau terakhir itu. Iya. Ditarik loh itu. Dibiarin aja kan. Dibiarin. Iya. Cek VAR nggak ada. Bahkan wasitnya pun nggak ada mau ngasih tahu ke VAR atau nengok ke VAR langsung kan. Iya, padahal udah tergeletak gitu kan. Sementara Indonesia pas babak pertama yang Miss Hilgers yang si kawan itu nabrak, kan ada nabrak Hilgers ya kan? Cek VAR. Habis itu dia jatuh. Ya kan? Pertandingan sudah main, habis itu diberhentikan pertandingannya, cek VAR. Lihat, possible penalti atau enggak kan. Itu padahal dia sendiri yang nabrak. Ini dalam situasi one on one. Ya kan? Ada potensi untuk mencetak gol. Jatuh kawan ini kan. Ya itu wajar untuk dilihat gitu. Apa ada tarikan kah? Bukan wajar lagi, wajib itu Bang. Wajib Ada lah. tarikan kah? Diving kah? Kalau diving kasih kartu kan gitu kan. Kalau diving ada bukti video VAR-nya, oke kita terima. Iya. Nah, ini kan situasinya kan beda. Yang itu situasinya sama sekali nggak membahayakan, cuma bola lambung, dia mau nyundul. Tidak menguasai bola pun. Tidak menguasai bola, nggak ada bolanya sama dia. 50-50 malah. 50-50 akhirnya dia nabrak, kemudian jatuh. Hilgers sampai geleng-geleng kepala. Apa ini bilangnya? Dia belum pernah menemui yang seperti ini mungkin kan. Di Eropa body charge sudah hal yang Udah biasa. biasa. Ya kan nggak ada checking VAR di sana kan. Nah ini posisinya memungkinkan untuk gol terjadi 1 lawan 1. Posisi badan sangat rapat. Tahu-tahu jatuh. Apa yang terjadi? Kenapa kawan ini jatuh? Kan harusnya gitu kan. Dicek lah. Betul ada tarikan, betul ada sliding, atau pura-pura jatuh dia. Kan itu harus dilihat dong. Ini sama sekali nggak ada lewat. Ya kan? Ya, mudah-mudahan lah dapat sanksi komet. Ya kan? Bisa tuh lah Bang ya? Bisa lah. Bisa. Tapi ini website FIFA untuk pengaduan lagi down ini Bang. Diserbu orang. Serbu netizen. Iya. Semalam Justin ya. Plus 62 lah ya. Gila. Masuk kalian ke sana semua. Ini wasitnya nggak betul ini kan. Ya nggak betul. Karena itu kan live reaction semalam Iya. kan. Live reaction. Habis dimaki-maki orang tuh wasit. Wasit baik, wasit ini memang anjing, wasit Dokter Tirta nonton. Itu lagi. Kita lagi. Bahaya mulut. Hajar semua kebun binatang keluar. Tadi pagi pun baru ngepost pun maki-maki juga. Iya. Ya kan nerima lah Justin kita. kan nggak datang. Justin di rumahnya. Dia di Inggris. Zoom. Di Inggris. Di Inggris dia. Nge-zoom yang digantikan posisi dia Dokter Tirta. Entah apa-apa dibilang kawan itu. Wah, habis dimaki-makinya maksudnya. Aduh. Gawat kali, Pak. Semua kebun binatang keluar.
Emang kesel lah kita nengoknya. Emang- Kami semalam kan nonton kan. Nah, kita nggak live reaction, nonton lah kami nobar gitu ya. Semua maki-maki wasit. Sama aku nobar. Jeffrey, apa-apa dia bilangnya. Padahal nggak paham juga ya Padahal dia kan. nggak paham. Cuma yang wasitnya kayak wasit pon semalam ini katanya. Habis itu buat status dia. Pra Piala Dunia rasa pon. Oh. Sok paham kau. Tapi orang nggak paham aja tahu itu Iya. salah kan? Tahu Faktanya, gitu loh. kan? Karena kelihatan sekali. Iya ya betul, Kan? nyata. Nah seorang sikit jatuh. Ya ini nggak paham. Itu lagi stroke itu. Kawan kan ngambil, stroke mengelaknya, Iya. menghindar dan kena dia. Dan nggak ada benturan yang keras. Kena pun karena follow through dia Iya. hindaran kan, menghindar. Dia nggak pelanggaran. Witan juga kan, yang pas depan-depanan sama gawang kan bahaya kali tuh menit Yang keberapa. diangkat naik kakinya itu kan. Diangkat kaki. Wah, dia kan ambil Oh, bola, dan buang. jauh kok orangnya. Iya, dan Dia udah narik kaki apa ya? Posisi dia narik Iya, kaki. reaksi kakinya kan dia tarik, bukan Iya. Malah kalau dilihat dari video ulang itu kayak Bahrain nabrak. Bahrain yang nabrak. Bahrain nabrak. Karena dia maju aja kan. Nah, Seharusnya itu pelanggaran Bahrain. Benar. tapi ya itu nggak bisa berkata-kata. Bawalah ke sini ke Medan ya wasitnya sosok ini. Jumpai sama pon kemarin. Aku rasa gelora raga juga ini bukan wasit ini. Nggak tahu. Memang kayak kawan itu kayak. Ngerupain jas. Udah penjas SD ini. SD Negeri Oman emang. Dari mukanya, maaf lah dari mukanya pun nengok udah nggak sore kan. Iya, buat Wasitnya itu. Muka kayak Gimana nanti lawan Cina prediksinya gimana sih? lawan Cina kemarin kalau kita perbandingkan ya, cuma ini kalau di atas lapangan sekali lagi kan berbeda ya nanti ya. Cina melawan Australia dari sisi permainan jauh sekali jomplang. Jomplang ya. Tapi Cina sempat di awal sempat di awal sempat bagus dan mencuri gol sempat. Serangan balik masuk kan. Tapi setelah itu pure Australia yang menguasai 3-1 akhirnya ya. Nah, Indonesia sebaliknya justru bermain di kandang Bahrain dominan justru, terutama di babak kedua. Babak pertama 5-5-4-5 ya cuman. 5-5-4-5 babak pertama. Enggak lah. Naik. 5-2-4-8. Ya 5-2-4-8 naik. Babak pertama ya, babak kedua Indonesia menguasai. Dari sisi permainan semua keluar, hanya kesialan tadi wasit brengsek tadi kan. Nah, dari sisi mental sekarang, ya kan? Penentunya itu. China mentalnya jelas drop. Benar. 3 kali main 3 kali kalah. Semua satu daratan Cina itu semua udah menghujat tim nasionalnya. Indonesia, apakah kejadian semalam itu mempengaruhi ya. mempengaruhi mentalnya jadi drop atau sebaliknya bisa karena kesal Menggas. jadi termotivasi. Ya, ini bisa. harus mendatangkan motivator lah ini, entah siapalah dia datangkan, tunggu semua ringin kayak atau siapa datang kan, atau Pak Erik lah. Pak Erik itu kan motivator handal juga kan. Kayaknya Pak Erik langsung ya ke sana Iya. nanti ya. Mungkin Cina, sama Kevin Dix mungkin bareng. bareng ke sana Nah, ya. bisa jadi Sama semua Kevin Dix ya. Iya kan. Tapi Belum ketemu, belum salaman. Belum. Kan baru mendarat juga Kevin Dix kan. Semalam. Iya, Mungkin semalam. hari ini nanti coba kita lihat. Hari ini ya. Mungkin nanti sore tiba-tiba ada foto salaman kan. Foto salaman pakai peci pula udah ya Bulan kan. depan langsung main kan. Ya, lawan Jepang. Tapi kalau prediksiku mental sih, karena apa semalam tuh kan kita nggak kalah seringnya. Enggak kalah. Cuman menang di Hanya depan kesal, mata hanya kesal. yang Hanya hilang itu aja kan gitu kan. Sebenarnya turning point-nya itu hanya kesal gitu. Jadi kita nggak kalah. Tetap. mental tuh nggak banyak terganggu sih sebenarnya. Oh kalau- sebenarnya ya kalau mau ini target, ada kan podcastnya Pak Erik tuh kan. Target Indonesia kan bukan 6 poin, 4. 4. Satu sama Satu seri, 3. satu menang kata dia. Yang mana seri, yang mana menang Pak kata ini kan. Ya tentu kita lihat peringkatnya lah katanya kan. Nah, artinya kan Indonesia menyasar Bahrain itu sebenarnya dia di atas kertas itu imbang. Imbang, benar. Ya kan? Iya. Cina yang akan diporsir untuk menang. Mengambil 3. Karena agak dekat tuh peringkatnya dari Cina kan. Cina 190 kan. Indonesia 100 sekarang 122 127 mungkin. Udah naik kita. 128 naik 127 atau 128 kan agak sedikit dekat lah. Dekat. Kalau sama apa kan jauh tuh. 70-an ya. 50-an tingkat bedanya kan. Nah, dia 70-an, kita 120-an. Ya kan? Secara permainan pun Cina juga nggak meyakinkan ya, Bang. Ya. Tidak, Permainan. ketika melawan apa? Cuma mereka pun ada
bisa buat kejutan karena pemainnya itu cepat. Cepat, kencang-kencang. Pemain Cina tuh kencang-kencang. Apalagi pemain naturalisasi yang dari Brazil itu satu orang itu, Ya, itu Juninho. nah itu lumayan berbahaya juga itu. Lumayan. Nah, cuma apakah mental Juninho itu cukup kuat? Karena kan Menghadapi. dia kan orang-orang luar ya, orang-orang bukan orang Cina Asing. pure ya, dan memang betul-betul asing ya, tidak punya darah Betul, Cina sama benar. sekali kan. Nah, apakah dia punya mental seperti itu? Karena kemarin ketika dia berhadapan dengan Australia, dia kelihatan agak mentalnya itu tidak terlalu lepas gitu, agak down sih kita berhadapan dengan Henry Souters apa semua kan. Nah, ini bintang-bintang yang besar nih katanya. Nah, ketika berhadapan sama pemain Indonesia, apakah dia seperti itu kan? Ya dia mungkin melihat Hilgers malam main sama MU misalnya kan, atau Ijes main Ijes, lawan AC Milan kan. Oh, ini Bintang. ini namanya agak down sedikit kan, minder gitu Semoga kan. semoga aja. Semoga seperti itu. Nah, tapi kalau yang lain-lain kan enggak itu sebenarnya kan, enggak ada di pikiran orang itu. Mereka main kencang aja. Nah, Cina itu ya secara permainan sih kalau bisa dibilang ya, walaupun peringkat mereka di atas, tapi Musik. secara kualitas di bawah Indonesia. Ya tergantung inilah sekarang Gimana pemain kita nanggapin dari gimana pemain kita. Pemain dan tergantung wasit juga. Tergantung Case-nya. IWA-nya. Dan satu lagi stamina lah. Ya. Nah, setelah perjalanan jauh. Tapi kan langsung berangkat nih kan? langsung berangkat. Langsung berangkat, Nah, biar ada cuma istirahat yang 5 hari. agak lucu ini, Cina itu kan kayak main di Guangdong itu. Guangdong, Qingdao. kan? Qingdao. Jadi main di sana seperti senjata makan tuan bagi mereka. Nggak pernah main di situ kan? Malah lebih jauh Mereka tidak pernah bermain di sana sebagai tuan rumah, main di sana tidak pernah gitu kan. Biasa kan di Beijing atau di Shanghai di mana ya. Shanghai. Di Beijing biasanya kan. Nah, ini main di Guangdong yang jauh. Mereka sendiri tidak pernah bermain di sana. Nah, yang mereka miss itu adalah ternyata Indonesia kan akhirnya menyewa pesawat Pribadi langsung ke sana. jet pribadi langsung ke sana, dan perjalanan Indonesia dari Bahrain ke 12 jam. ke Cina. ke Qingdong ternyata lebih singkat dibanding perjalanan Cina dari Melbourne dari Sydney. Oh, iyalah. 3-4 jam bedanya. Ya. Berarti orang tuh sekitar 16 jam. Dan Kurang mereka naik pesawat biasa, Komersil. pesawat komersil. Mereka Duduk. punya waktu tunggu. Jadi Tempat duduk Iya. sempit-sempitan. Di ekonomi pula duduknya ya. mereka apa namanya kayak transit gitu kan, dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Hong Kong, Beijing sana 4 kali nyambung mah orang. Tilek Len. Indonesia sekali aja orang tuh, pesawat langsung pribadi. ke sana pribadi. Jadi Indonesia sampai duluan 1 hari, baru mereka sampai. Kita udah istirahat 1 hari. Kita udah istirahat 1 hari. Semoga aja jadi nilai plus untuk kita. Jadi keuntungan untuk tadi kita. pagi berangkat, ya kan? Mungkin nanti malam sampai. 12 jam deh. Iya kan, sore atau malam lah sampai. Jadi artinya pemain Indonesia sempat 2 kali tidur di hotel. Iya. Tadi malam tidur di hotel, habis pertandingan yang mengesalkan itu. Nggak tidur itu posisi. Nanti malam pecah-pecah tidur hotel lagi. itu. Tidur lagi sekali lagi. Ya, besoknya baru latihan. Ya, semoga. Jumat mereka baru. Itulah. Sabtu lah, Sabtu baru latihan. Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari bisa 3 hari. latihan kan. Itulah saking seriusnya PSSI itu sampai waktu kenyamanan atlet pun dipikirkan sama Iya. Pak Erick Thohir CS kan. Tapi yang diberikan memang yang dibalas oleh pemain, tanda kutip dibalas oleh pemainnya, memuaskan lah. Memuaskan. Padan malah melebihi. Melebihi ekspektasinya itu kita nggak melihat Indonesia bermain seperti itu, gol-golnya bagus, open play semua kan, golnya bukan Gol jatuh dari langit bukan lah. gol jatuh dari langit itu semua dengan Dan- apa ya? Dengan skema dan Skema, dengan skema apa yang bagus kan Ya, gitu memang. cantik. Apalagi gol kedua tuh puas sekali kita nengoknya. Masuk, enak kali teriaknya kan. Rafael Strike yang selama ini dikritik akhirnya ngegolin, akhirnya. caranya bagus pula. Tambah lagi kita sudah tidak melihat lagi salah-salah passing, nahan bola nggak jelas, oper-oper nggak jelas gitu. Ya bahwa kita lepas bola ya karena di pressing. Iya. Itu aja, bukan Play for safety aja. Iya, jadi ya kemana namanya di passing kayak di pressure dari belakang gitu. Kalau
Messi pun lepas. Ronaldo Enggak, pun lepas. kalau dulu kan niat mau ngoper ke sini tapi bola ke sana lari, Bang. Mantul-mantul, Bang. Kalau sekarang kan memang pas arahnya ke sini ya tergantung kan. Ya, Namanya satu dijaga dua ya wajar aja lah. Aja. Itu. Jadi cukup memuaskan secara permainan, yang tidak memuaskan itu kinerja wasit. Itu aja. Udah titik itu udah nggak ada Nggak ada lagi. Ya. Kalau ada yang nggak setuju berarti apa kata dia bilang? antara nggak nonton atau nggak paham. Atau memang memelihara kedengkian di hatinya. Iya, misalnya itu kan. susah. Wah, ada juga, Memang ada lah, Bang. Aku nengok di medsos. Kalau orang udah dengki, Bang. Ada aku memang semalam nobar kan, ada berapa orang ya? Bang, berapa pemain lokalnya? Bodat, ku bilang. Ini semua dari Indonesia, aku bilang. Jangan kau tanya itu orang pemain Indonesia. Kok kau tanya berapa pemain lokalnya, aku bilang. Semua pemain lokal Indonesia, aku bilang. Ada orang yang masih terpikiran gitu ya. Cuma karena nampak mukanya agak bule-bule. Jadi Kayak seperti lah kita bilang, cobalah kau lihat kayak Luna Maya, Tamara Artisar, sama orang ini. Sama. Kebetulan orang ini tidak tinggal di Indonesia kemarin. Kebetulan. Banyak juga yang nggak tinggal di Indonesia yang lain-lain. Aurela. bahkan yang tinggal di Indonesia banyak yang bukan WNI sebenarnya, Bang. banyak. Banyak kan, kayak si siapa itu kan perpanjang terus kan, Dewi Sandra apa. Itu. Jadi jangan kalian bilang lagi ini orang asing Indonesia, tidak. Enggak, Orang enggak. Indonesia. Orang asing. Tunggal Ika. Iya, orang asing itu kemarin yang pemainnya Bahrain. Ya. Vincent Emmanuel. Emmanuel, itu walaupun- asing. Walaupun terkejut ya kan. Si Amos Mal kan komentatornya Kok ada yang Vincent gimbal Emmanuel. deh? Vincent Emmanuel. Afrika memang ya kan. Iya. Ada yang nonton di atas semalam kan, si Truli kan. Pemain Indonesia itu, Bang, Vincent Emmanuel kan. Setahu gue nggak ada, gue bilang. Siapa mana Vincent Emmanuel? Kami dengerin ya kan. Rupanya, itu yang gimbal itu. Oh iya, dari mana itu? Nggak Di tahu. Afrika. Kayaknya Afrika. Afrika ya? Afrika. Dibilang Vincent pemain Emmanuel. Afrika. Udah jelas kan? Udah jelas. Arab, tapi namanya itu ya kan. Dan tidak ada darah Arabnya sama sekali. Murni karena tinggal di sana berapa Iya, tahun dapat. benar. Kalau kita kan hanya Martin Pass yang tidak punya darah. Dari Indonesia. Tapi apanya? Pernah tinggal di sini. Iya, besar di kakek dan neneknya dua-duanya dulu kerja di pabrik gula, aku rasa pabrik gula company Kediri, yang di Kediri. di Kediri. Lahir di situ. Itu dia. Kakek dan neneknya ya, bukan buyutnya. Kalau Malaysia Mat Iya. Dezil itu buyutnya, Sudah dan itu udah pun keturunan keempat dia. keturunan keempat, dan itu pun di Singapura, bukan di Malaysia. Jadi- memang waktu itu Masih bagian. Singapura bagian dari Malaysia. Malaya kan. Kerajaan Cuma- Malaya. Jadi mungkin sekarang Singapura yang bakal ngeklaim Matchday ini. Iya, bisa. Iya. Enggak juga, karena dia udah keturunan keempat, garis keempat. Tapi Singapura kan tinggal milih lah dia. Singapura kan dua negara Singapura bisa. boleh. Singapura kayaknya nggak bisa sih. Kayak. Satu juga ya? Satu negara? Enggak, dan memang nggak bisa, Ri, karena Cuma dia sudah Filipina nggak salah. Filipina sama Thailand yang bisa dual dua negara. negaranya. Soalnya kan Singapura bakal ada wajib militer juga mereka kan. Teman residen beda lagi lah. Nah, gitulah. Salah. Oke, Udah mau apa kali nih? Masih kesal masih apa? berapa skor lawan Cina kira-kira? 3-0 cukup. Menang. Menang. Ngeri, Pak. Yakin 3-1. Kali ini yakin. Aku 2-1 aja lah, dekat-dekat. Yang penting menang. Aku udah pasang 2-1 semalam. Mak komet gara-gara kau terbang jadi. Semua. Tapi yang megang Indonesia menang kok. Iya menang. Menang memang. Serius bang, nggak ada yang berani minta. Nggak ada orang ya. Kalau main di atas dikasih Indonesia memang. Betul lah. Banyak duit. Oke. Oke. Semoga lawan Cina 3 poin. Kita 3 apa poin. nih? Kita menetralisir kekesalan dulu nih. Ntar ya mau kompres kepala juga. Kompres dulu memang. Ahmed. Makin ini bos makin sakit. Iya, udah hilang apanya? Instagramnya? Udah hilang. Udah hilang hilang. ya. Kita hilangkan. Tinggal orangnya yang hilang. Ayo. Ah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.